Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 19 ayat 28 sampai 48. Saya memberikan tema perenungan kita yaitu bertobatlah, jangan kompromi dengan dosa. Ada dua hal yang akan kita renungkan pagi hari ini, bagaimana supaya hidup kita bertobat dan jangan kompromi dengan dosa. Yang pertama, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, ayat 28 sampai 44. Di dalam kehidupan yang kita jalani, akan banyak hal yang kita temukan. Baik itu tentang hal yang bisa membuat kita gembira atau sukacita, bahkan yang membuat kita sedih. Ekspresi yang akan kita keluarkan itu tergantung dari apa yang sedang kita rasakan atau kita alami. Ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, Dia meminta 2 orang muridnya pergi ke rumah penduduk untuk mengambil keledai muda yang tidak pernah ditunggangi orang. Tuhan akan memakai keledai itu sebagai simbol bahwa dirinya adalah Mesias yang dinubuatkan bagi bangsa Israel. Ketika Tuhan sudah masuk ke kota Yerusalem, ekspresi yang ditunjukkan oleh orang banyak pada saat itu adalah bersukacita karena mereka tahu bahwa mereka sedang mengiringi seorang raja yang akan memulihkan tahta Daud. Di sepanjang perjalanan Yesus, murid-murid bergembira dan berteriak sambil memuji Allah karena mereka sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Ada tanggapan yang diberikan oleh beberapa orang Farisi ketika mendengar orang banyak itu bersukacita. Mereka menyuruh supaya Yesus menegur murid-muridnya, sehingga Yesus menjawab, "Jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Dari hal ini kita dapat belajar bahwa ketika Yesus dalam pelayanan selalu saja ada orang yang tidak suka, bahkan iri ketika banyak orang mengikutnya. Hidup orang Farisi hanya mengetahui firman tetapi tidak mau melakukannya. Ahli Taurat dan orang Farisi juga hanya menuntut setiap orang untuk menaati aturannya walaupun mereka sendiri mengabaikannya. Jadi dari firman Tuhan ini kita diajarkan supaya sebagai orang percaya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita katakan atau lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang kedua, memiliki sikap yang tegas. Ayat 45 sampai 48. Ketika Yesus masuk ke bait Allah dan melihat kegiatan yang dilakukan oleh mereka pada saat itu, hal yang dilakukan oleh Yesus mengusir semua pedagang yang ada di bait Allah dan berkata, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun." Yesus sangat tegas ketika melihat apa yang mereka lakukan. Yang sebenarnya bait Allah dilakukan untuk beribadah kepada Tuhan, malahan mereka salah gunakan tempat itu untuk berjual beli demi kepentingan mereka sendiri. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa Yesus memiliki sikap yang tegas, sehingga tidak segan-segan menegur mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Yesus tidak kompromi dengan dosa yang mereka lakukan. Yesus mengatakan yang sebenarnya supaya mereka tidak merusak tujuan rohani yang benar di bait suci. Perlu kita ingat bahwa Allah akan menghukum semua orang yang menggunakan bait Allah atau gereja, Injil atau kerajaannya demi keuntungan dan kemuliaan dirinya sendiri. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan kita saat ini? Jika kita pernah atau terlibat dalam hal ini atau hal yang lain, mari kita sama-sama bertobat sebelum semuanya terlambat dan meminta pertolongan Tuhan supaya kita belajar tidak kompromi dengan dosa yang ada. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.